Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat Ibu Lulu Yuliani selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran masyarakat. Dan untuk kali ini kami selaku kelompok satu akan mempresentasikan mengenai evaluasi pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan paket C. Dan namun kelompok satu ada terdiri dari saya sendiri sebagai moderator yaitu Widya Anjani Putri, ada Jam Holpir Nur, ada Galda Hamidah, ada Kamal Ardiansyah, dan yang terakhir ada Aditya Ahmad Pareja. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Kamal mengenai slide 4 ya, poin pengertian evaluasi program. Kepada Kamal saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersiapkan waktu untuk saya. Di sini saya akan memaparkan tentang evaluasi program. A. Pengertian evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu proses pencarian informasi, penemuan informasi, dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektivitas, dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian evaluasi program menurut para ahli, di antaranya yang pertama menurut Blaine R. Worten dan James R. Sanders tahun 1973 tanggal 27 sampai 30 dalam Mujiana tahun 2011 1.2 sampai 1.3 mengatakan evaluasi program merupakan proses deskripsi pengumpulan data dan penyampaian informasi kepada pengambil keputusan yang akan dipakai untuk pertimbangan apakah program perlu diperbaiki, dihentikan, atau diteruskan. Yang kedua, menurut Cronbach dan Stapelbem, evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program. Cronbach 1982. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya kepada Kamal Ardiansyah yang telah menerangkan mengenai evaluasi program itu mengenai pengertiannya ya. Dan selain pengertian ada pula tujuan dan manfaat yang akan disampaikan oleh Galda Hamidah. Pada Galda saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tujuan evaluasi program. Nah, evaluasi program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan atau decision maker untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah program. Nah, tujuan evaluasi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu meningkatkan kualitas proses dan untuk menentukan apakah program dapat diteruskan atau tidak. Lalu poin C, manfaat evaluasi program. Nah, Kanto dan Jabar menyatakan bahwa evaluasi program pendidikan adalah supervisi pendidikan dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara keseluruhan. Nah, adapun dari Roswati memaparkan tentang manfaat dari evaluasi program. Yang pertama, memberikan masukan apakah suatu program dihentikan atau diteruskan. Yang kedua, memberikan prosedur mana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, memberitahukan strategi atau teknik yang perlu dihilangkan atau diganti. Yang keempat, memberi masukan apakah program yang sama dapat diterapkan di tempat lain. Yang kelima, memberikan masukan dana harus dialokasikan kemana. Dan yang terakhir adalah memberikan masukan apakah teori atau pendekatan tentang program dapat diterima atau ditolak. Mungkin dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, sama-sama. Terima kasih juga ya kepada Gada. Untuk selanjutnya itu akan ada pematerian mengenai urgensi kriteria evaluasi program yang akan disampaikan oleh Adit. Kepada Aditya, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Materi yang akan saya sampaikan adalah urgensi kriteria evaluasi program. Kriteria atau dikenal dengan istilah tolak ukur atau standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Tarik Kunto dan Jabar 2009-30. Urgensi kriteria dalam evaluasi program dijelaskan Ari Kunto dan Jabar 2009-32 sebagai berikut. A. Dengan adanya kriteria atau tolak ukur, evaluator dapat lebih mantap dalam melakukan evaluasi terhadap objek yang akan dinilai karena ada patokan yang di B. Kriteria atau tolak ukur yang sudah dibuat dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan jika ada pihak yang ingin menelusuri lebih jauh atau ingin mengkaji ulang. Next. C. Kriteria atau tolak ukur digunakan untuk mengekang masuknya unsur objektif yang ada pada diri evaluator. Dengan adanya kriteria, maka dalam melakukan evaluasi, evaluator dituntun oleh kriteria mengikuti butir demi butir, tidak mendasarkan diri atas pendapat pribadi yang mungkin sekali dicemari oleh seleranya. Yang D, dengan adanya kriteria atau tolak ukur, maka hasil evaluasi akan sama meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi fisik evaluator yang berbeda pula. Misalnya evaluator yang sedang dalam kondisi badan yang masih segar atau dalam keadaan lelah, hasilnya akan sama. Yang terakhir, tema kriteria atau tolak ukur memberikan arahan kepada evaluator apabila banyaknya evaluator lebih dari satu orang. Kriteria atau tolak ukur yang baik akan ditafsirkan sama oleh siapa saja. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih ya kepada Adit. Untuk selanjutnya akan ada materi mengenai evaluasi pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan paket C yang akan dijelaskan oleh Jam-Jam. Pada Jam-Jam saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Sebelum memaparkan, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Sini ada pada slide 8 poin ketiga tentang evaluasi pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan paket C, yang di mana definisi ataupun substansi daripada evaluasi pembelajaran paket C ini merupakan proses penaksiran nilai ataupun potensial yang berkelanjutan dan sistematik. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan sebagai suatu rangkaian yang dilakukan dengan sengaja. Untuk apa? Untuk melihat keberhasilan program pembelajaran. Jadi ya evaluasi ini dilaksanakan itu dengan tujuan, mungkin ya substansi ataupun tujuan daripada evaluasi program pembelajaran pada kesetaraan paket C ini untuk meningkatkan atau melihat keberhasilan daripada program pembelajaran. Dengan demikian, lebih jelas lagi evaluasi pembelajaran adalah usaha dalam mendapatkan informasi dengan berkala yang berkesinambungan serta tersusun secara menyeluruh dalam proses dan hasil perkembangan sikap maupun warga belajar, gitu. Atau bisa juga diambil dari tugas sebagai proses perkembangan para warga belajar melalui program yang dilaksanakan. Slide selanjutnya. Oke, adapun di sini prosedur atau langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi, diantaranya yang dimana dalam prosedur pengembangan evaluasi belajar itu harus terdiri yang pertama perencanaan evaluasi. Nah, di sini meliputi analisis kebutuhan, tujuan evaluasi, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft instrumen, selanjutnya uji coba analisis, merevisi dan menyusun instrumen final,
Pada poin kedua ada pelaksanaan evaluasi. Pada poin ketiga ada monitoring, yaitu proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif daripada program tersebut. Selanjutnya memantau program yang fokus pada proses keluaran monitoring, juga melibatkan perhitungan gitu daripada atas apa yang kita lakukan ataupun memonitoring. Pada poin keempat yaitu ada pengolahan data, yang dimana itu segala macam pengelolaan terhadap data ataupun kombinasi berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat dipakai. Untuk pada poin kelima ada pelaporan hasil evaluasi, yang dimana ini merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menentukan hasil akhir itu daripada proses pembelajaran, agar kita bisa tahu sejauh mana sih gitu peningkatan warga belajarnya gitu. Dan keenam ada pemanfaatan atau penggunaan hasil evaluasi. Nah, mungkin di sini dalam artian pemanfaatan itu kita harus bisa memanfaatkan itu hasil daripada evaluasi itu seperti apa. Sehingga ya singkatnya itu lebih bisa meningkatkan pembelajaran gitu. Yang tadinya misalkan katakanlah kurang, dengan adanya evaluasi pembelajaran bisa lebih baik lagi seperti itu. Mungkin penyampaian materi dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya untuk jam-jam, dan saya terima kasih juga kepada seluruh pemateri untuk hari ini. Namun di adanya kesimpulan ya dari pemateri kali ini, yaitu evaluasi program harusnya sesuatu yang familiar di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan sudah seharusnya mengadakan evaluasi rutin di setiap program yang dilaksanakannya. Evaluasi yang dimaksud bukan hanya sekedar penilaian, tetapi evaluasi program secara menyeluruh. Evaluasi tersebut berguna untuk menentukan apakah program layak diteruskan, direvisi, atau menghentikan program karena dianggap sudah tidak bermanfaat. Evaluasi juga akan mengukur capaian setiap program yang sudah dilaksanakan. Dan evaluasi bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran dalam kelas, evaluasi kebijakan, evaluasi proses, evaluasi dampak, atau evaluasi untuk pengembangan. Cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.